terakhir. Jadi Pak langsung Mbak, karena ini segmen terakhir, kita pengennya Bapak tuh ngasih nasihat. Bener, Pak. Apa sih yang kira-kira untuk anak muda kayak kami Bener, nih, Pak. yang biar bisa konsisten Iya, sama jadi jadi kebekal gitu napa. Oke. Yang pertama ya, begini, terutama yang masih kuliah sekarang ya. Jangan, kita harus merubah mindset. Jangan lagi berpikir tamat sekolah ini pemerintah nyediakan pekerjaan apa untuk aku. Jangan. Tapi tamat sekolah ini bila perlu belum tamat gitu. Kita bila perlu jangan lagi berpikir sekolah itu tidak tamat. Bener, Pak. Bila perlu sekolah itu tidak usah tamat. Dan jangan lama-lama, jangan 12 tahun kelamaan. SD 6 tahun, SMP, kuliah lagi 6 tahun. Kalau cukup SD cukup lah. Mau menerima ijazah dia, Pak. Iya, tidak usah ijazah. SD 12 tahun aku, Pak. 12. Kelamaan. Jadi artinya 6 tahun tidak terbayar. jangan lagi kita terikat itu sekolah harus sampai sarjana. Bener, Pak. Tetapi kita sekolah itu untuk aku ini sekolah ini akan membuat manfaat apa untuk umat. Benar, Pak. Sudahlah, biar zaman aku terjebak. Cukup aku 34 tahun terjebak oleh doktrin nenek aku dulu. Cong sekolah lah yang pintar, nanti pacak jadi penggawai, pacak dapat pensiun, supaya hidup kau terjamin. Nah, padahal yang jamin hidup itu Tuhan. Benar. Itu artinya berubahlah anak muda itu. Jangan lagi berpikir aku harus jadi sarjana, aku harus diunjuk pekerjaan. Tapi aku sekolah nanti akan membuat manfaat apa untuk masyarakat. Nah, sekolah apa misalnya? Bertani. Bertani jangan lagi kita cak dulu lagi dirubah. Jangan lagi konvensional. Kita rubah bertani milenial. Bertani milenial itu merubah menjadi 3 dimensi. Satu apa? Kalau dalam bahasanya kan agro ya. Agroindustri. Jangan lagi kita menjual kopi itu dalam bentuk bijinya. Jual dalam bentuk bubuknya, kemudian dijual dalam bentuk packing, dijual lagi dengan menggunakan IT, medsos, internet, gitu kan. IT manfaatkan kan. Kedua, packing manfaatkan. Bayangkan kalau jual kopi bubuk cuma diciduk pakai ros begini kan berapa harganya, tapi begitu di packing yang bagus kan, pesan cuman itu tulis bahasa Inggris, kita tidak ngerti artinya udah apa. Lagi masuk sorry gue kapun kap. Oh iya kapun kap. Jok tulisan pecak kaki ayam. Kalau wong nanya apa artinya? Minum kopi tidak ngantuk. Apapun tulisannya itu lagi baik. Tidak ngantuk. Tidak ngantuk. Tidak bahasa Rusia, bahasa Thailand. Thailand. Nah, itu berubah. Terus apalagi kebun. Kalau cuma kebun pecah itu baik, ya udah pecah itu baik. Tapi kalau di kebun itu kita bangun pondok ya pakai atap lalang, pakai apa, tapi dalamnya bagus, itu jadi daerah wisata. Tahukah Anda bahwa hotel termahal di dunia ini berada di Nusa Tenggara Timur? Bukan hotel mewah, tapi dia buat dari suasananya, back to nature, alami. Justru itu yang mahal. Artinya kita kan dengan segala macam berubah. Kemudian kita coba lagi agrowisata tadi ya, agroindustri, agrowisata, kemudian akan mengarah menjadi agrobisnis. Nah itu luar biasa, apalagi kau pertanian. Nah, cobalah dikoordinir macam mana kita jual duren-duren dari dusun-dusun itu. Benar, Pak. Jual di internet, kemudian dikumpulkan. Yang tadi 10.000 siko, pacak jadi sekilo menjadi 500.000. Contoh becak minyak, Pak. Kita kan kaya sumber daya alam minyak, tapi kita tetap ngekspor keluar di bawah kita kan. Jadi sumber daya alam, manakala kita tidak punya sumber daya manusia, itu akan menjadi sumber kemiskinan. Indonesia punya minyak, minyak hampir habis kita miskin. Iya, Pak. Indonesia punya batu bara hampir habis kita miskin. Indonesia punya hutan hampir habis kita miskin. Indonesia punya sawitnya hampir cak itu baik kita miskin juga. Iya, Pak. Indonesia punya ikannya hampir habis, tinggal ikan apa yang kecil-kecil itu kan. Tinggal ikan balita itu, tetap miskin. Israel, Singapura, Korea, Jepang tidak punya apa-apa. Kayu terus, makan ikan terus, bukan apa-apa terus. Iya, Pak. Artinya apa? Tuhan itu adil, dia sudah nunjuk modal pada kita itu berada di antara 2 telinga. Makanya otak termahal itu otak orang Indonesia. Iya, Pak. Karena masih dieliminasi. Sekarang dipakai, Pak. Belum diisi-isi. Jadi, udahlah, tidak usah takut minyak habis, tidak usah takut apa-apa. Mari kita berubah. Kunci dari sekarang itu berubah. Dan perubahan ini bukan untuk anak muda saja. Untuk yang sudah mapan di pemerintahan. Benar, Pak. Pemerintah ngomong misalnya, wah gini, suruh nanam padi, suruh nanam ini. Emangnya kalau padinya bagus, rakyatnya kaya? Tidak.
Sekali lagi tidak. Aku sudah nyoba nanam padi. Sehektar itu paling 6 ton. 6 ton kali 4.000 cuma 24 juta. Iya, Pak. Dibagi 50% cost tinggal 12. Waktu 6 bulan 2 juta kalau 1 hektar. Kalau setengah hektar tinggal 3 juta selama 6 bulan. Berarti kan miskin gitu. Iya, Pak. Jadi jangan pemerintah enak bayar nyuruh rakyat tanam ini sama orang miskin. Lah kerahkanlah rakyat bagaimana mengadakan diversifikasi tanaman, membangun fasilitas-fasilitas yang menuju ke arah wisata. Misalnya apa? Sumsel, objek wisata sejarah banyak, rumah bahari, Songket, pinggir musi dan apa. One question for you, ya. Apakah ini telah mendatangkan duit untuk pemerintah? Apakah ini telah mendatangkan duit untuk rakyat? No. Iya, Pak. Kalau masih no berarti something wrong. Iya. Ada sesuatu yang Iya. salah. Harus inovasi, Pak. Ya, salahnya apa? Cara berpikirnya. Iya. Ada dinas pariwisata, tapi dinas pariwisata bukan mendatangkan duit, justru menghabiskan duit anggaran. Nah, tapi bagaimana dinas pariwisata bisa mendatangkan duit? Iya, Pak. Gimana caranya? Saya sanggup sebagai konsultan, nggak perlu dibayar. Wow. Nah, kenapa? Saya sudah menjadi pemain di dunia itu. Ah, Saya pemain di dunia pertanian, saya pemain di dunia pariwisata. Dengan apa caranya? Merubah mindset, pemikiran. Apa yang dirubah? Saya ini kan hidup dan besar di dunia kepolisian. Ya. Tapi saya bisa merubah mindset pemikiran saya ke dunia pertanian karena memang asal-usul saya dari petani. Benar, Pak. Saya bisa merubah mindset pemikiran saya di dunia pariwisata. Maju. Saya bisa merubah mindset pemikiran saya di dunia finance. Saya nggak ngerti dunia finance. I don't understand what the main of the money and what the main of finance. I don't know. Tapi saya bergerak di bidang itu. Kenapa saya berani? Tenaga banyak yang pakar. Artinya keberhasilan itu hanya akan dimiliki untuk orang yang mau berubah dan untuk orang yang berani gagal. Benar, Pak. Lanjut yang kedua, Pak. Ini, Pak, agak lebih singkat ya, Pak. Harapan Bapak untuk dunia pertanian, Pak, di Indonesia maupun yang di Sumsel sendiri, Pak. Gimana, Pak? Ya, satu, untuk kampungku dewe lah, Sumsel lah. Iya, Ya. Pak. Syukur-syukur kalau Indonesia pasca itu. Pertama ya, pertanian itu kalau dikelola dengan bagus, dia akan menjadi sumber devisa yang luar biasa. Bayangkan yang kita ambil contoh, berkali-kali kuulangi durian. Durian yang 10.000 pacak menjadi 1 juta. Kopi yang tadinya cuma 15.000 pacak menjadi 300.000 sekilo kalau dikelola. Dan pemerintah dapat duit. Nah sekarang gini, satu kabupaten atau satu kota menjadi penghasil beras terhebat di Sumatera Selatan. Satu pertanyaan bagi saya, apakah kabupaten atau kota itu dapat duit dari situ? Benar, Pak. Tidak kan? Apakah seluruh rakyat dapat duit? Tidak Tidak, juga. Nah, tapi bagaimana kita merubah mindset berpikir kita, pertanian itu bisa mendatangkan duit untuk pemerintah dan mendatangkan duit untuk rakyat. Kita ambil contohnya apa saja, yang paling banyak di daerah kita kopi saja. Begitu kopi dirubah menjadi home industry ini kan menimbulkan pajak. Didagangkan di dalam bentuk perdagangan online, dia menimbulkan pajak juga. Benar, Pak. Nah, berarti pajak ini mendatangkan duit untuk rakyat. Begitu kita rubah kebun tadi menjadi daerah agrowisata, orang tidur di villa di situ, makan di restoran di situ, ada pajak 21% take and service. Rakyat tenaga kerja, rakyat memasuk bahan baku, rakyat berjualan, rakyat memberi cenderamata, baru dia menghasilkan uang. Tapi kalau ngomong, wah Sumatera Selatan pemandangannya bagus, memang bagus. Dari nenek moyang dulu bagus. Wah kami punya sungai Musi panjang segitu, memang panjang, tak katik saingan. Bener, Pak. Tapi pertanyaannya dapat duit apa tidak dari itu? Iya. Kalau cuma tempat uang bagi store tiap pagi di pinggir sungai itu nggak dapat duit, gitu kan? Nah jadi kita itu berpikir bagaimana merubah itu menjadi uang. Jadi pemerintah harus berpikir situ. Nah bisa nggak situ? Bisa kok. Kabupaten lain di Indonesia bisa, pergi aja ke Bali. Kabupaten Badung bisa dia merubah untuk itu. Yang harus berubah dulu siapa? Ya, yang memainten ini, yang memanage ini. Benar, Pak. Government. Iya. Kemudian rakyat berubah. Kita berubah. Benar, Pak. Luar biasa, Kak. Gila. Luar biasa. Dapat galau mau di sini mau. Jadi dari Pak Susu tadi kan intinya kita jangan berpikir untuk kita
nak nyari kerja, tapi cak mana kita buka lapangan kerja, itu yang penting. Tapi Oke. kalau dari Dian tadi, Dian sih ngambil kesimpulannya 3 aspek. Agribisnis, Ini. agrobisnis, agroindustri, Agrowisata. agrowisata. Itu harus tergerak tiga Combine itu. itu, Kak. Ini semakin asik semakin seru. Iya, segmen terakhir. Mas Adi. Terakhir ini. Tapi memang intinya kan memang dunia pertanian sebenarnya potensi tinggi Pak untuk ekonomi kemasyarakatan khususnya. Luar biasa. Jadi ketemu sama Bapak Susno ini Luar sangat biasa, kan? menginspirasi. Iya, benar. Ini bintang tamu yang sangat menginspirasi. Benar. Jadi kedepannya bakal diajak lagi ke sini. Bah terus. Kalau pas untuk pas ke Palembang kita panggil lagi, pokoknya terus. Kalau bisa 1 jam khusus no. Oke, hari kita sudah seru-seruan juga tadi, sudah ngobrol banyak, sudah main games juga ya. Itu tandanya kita harus pamit. Benar. Semoga yang dijelaskan oleh beliau bisa bermanfaat. menginspirasi. Iya, menginspirasi, bermanfaat bukan cuma untuk kita di sini-sini Iya. tapi Untuk untuk pemirsa. masyarakat. Nak pamit dulu. Dian ucapkan terima kasih untuk Bapak Makasih banyak, Pak. Susno Sekali lagi, Pak. Terima kasih. Pak belum Pak? Belum. Kita Pamit ketiga. Terima kasih. kira aku Bapak langsung pakai dulu Terima Pak. kasih kalau percaya. Oke, Dian pamit. Kak mau pamit. Vian pamit. Jangan lupa saksikan Sriwijaya Now. Siapa dia, Po? Ada apa? Setiap hari Jumat jam 9 malam hanya di Sriwijaya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.